Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas tentang materinya atau babnya itu sifat koligatif larutan, tapi materinya yang kita mau bahas itu perhitungan titik didih dan titik beku larutan non elektrolit. Untuk larutan elektrolitnya juga ada videonya, tadi tinggal dicek aja di playlistnya sifat koligatif larutan ya. Oke, untuk titik didih rumusnya ini. Jadi ada delta di sini, seperti segitiga itu dibaca delta. Delta TB artinya kenaikan titik didih sama dengan KB. KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Untuk air ini kenaikan titik didihnya tetapannya 0,52 derajat Celcius per molar atau molal min 1. Jadi namanya ketetapan sudah ditentukan ya. Nanti untuk penurunan tetapan penurunan titik beku air juga sudah ditetapkan 1,86 derajat Celcius per molal. Jadi ini KB dikali molal. Molal rumusnya apa? Kalau kita belum tahu, nanti molalnya tidak diketahui di soal, maka kita cari dulu molalitas atau molalnya sama dengan gram. Gram itu ini bisa disebut dengan massa gram yang terlarut. Apa bedanya terlarut dengan pelarut? Ini kan pelarut dalam gram juga. Kalau terlarut biasanya jumlahnya lebih sedikit. Gram yang terlarut yang jumlahnya lebih sedikit dibagi dengan mr dari yang terlarut dikali dengan 1000 per pelarutnya dalam gram ya. Nanti setelah kenaikan titik didihnya udah tahu, baru kita ke titik didih. Titik didih sama dengan titik didih pelarut TB derajat dikurang kenaikan ini bukan dikurang nih, salah, ini ditambah ya. Simbolnya salah, ini kita ditambah nih, sebentar ya, ini aku tambahin plus. Nah, seperti ini. Ditambah ya, salah ketik. Oke, sekarang kita berlanjut ke udah ini rumus molalitas atau molal. Nah, sekarang adalah delta TF. Delta TF adalah penurunan titik beku. Jadi kalau titik beku penurunan, kalau titik didih kenaikan atau peningkatan. Jadi tetapan penurunan titik beku KF untuk air udah ada. Nanti untuk benzena beda lagi, ada contohnya di bawah. Dikali dengan molal, sama kalau nanti molalnya belum tahu dicarinya pakai rumus yang tengah ini. Lalu TF adalah titik beku ya, frozen, sama dengan titik beku pelarut. Pelarutnya boleh air, boleh benzena, nanti dikasih tahu di soal. Atau TF derajat dikurang penurunan titik beku ya, delta TB. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat penerapannya atau aplikasinya di soal. Ini kita turunin sedikit ya, sebentar. Oke, nah ini biar ada jarak, aku turunin lagi ya untuk perhitungannya. Oke, nah ini kita udah turunin. Sekarang nomor 1 soalnya adalah tentukan titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa dengan mr glukosanya 180 dalam 500 gram air. Jadi pelarutnya adalah air, yang dilarutkan atau zat terlarutnya adalah glukosa yang jumlahnya lebih sedikit, pelarut yang jumlahnya lebih banyak. Ini tetapan kenaikan didih air sebesar 0,52, sedangkan tetapan penurunan titik beku air adalah 1,86 ya, sudah ketetapan. Oke, sekarang kita tulis dulu deh diketahuinya. Ini yang diketahui adalah yang pertama 18 gram, ini adalah gram terlarut aja ya, ini 18 gram ya. Terlarutnya glukosa, mr glukosa, glu sama dengan 180. Lalu dalam 500 gram air, ini jangan lupa ini adalah pelarutnya menggunakan air sebesar 500 gram juga. Oke, ini KB nya udah ketetapan, udah ada, KF nya udah ada. Langsung kita tulis ditanya. Ditanya adalah titik didih, jadi ini TB yang A adalah TB larutan
nya berapa? Titik didih larutan. Yang B TF ya, titik beku. Yang ini yang ditanya TF. TF larutan. Titik beku larutannya berapa? Oke, kita mau jawabnya, kita jawabnya seperti ini. Untuk nyari titik beku larutan, kita butuh delta TB atau kenaikan titik didih. Maka kita harus cari dulu kenaikannya, berarti yang A. Delta TB sama dengan KB dikali dengan molal. Hanya molalnya belum tahu, kita boleh cari dulu deh molal. Molal sama dengan yang ini, gram mr kali 1000 dibagi pelarut dalam gram juga. Oke, molal sama dengan gramnya dimasukin. Tadi gramnya 18 gram, mr-nya sebesar 180 dikali dengan 1000 dibagi dengan pelarut airnya dalam gram juga, ini yang lebih besar ya, namanya pelarut. Oke, sekarang kita hitung. Ini boleh dibagi 1000 dibagi 500, ini 2. 18 dibagi 180 itu 0,1. Sisa 0,1 kali 2 sama dengan 0,2. Nah, ini geser sedikit ke kanan, molal satuannya M kecil. Boleh. Nah, setelah dapat tinggal kita masukkan. Jadi delta TB sama dengan KB. Ketetapan airnya adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Berarti dikali dengan molal. Tadi molalnya kita udah cari sebesar 0,2. Berarti kita kali 0,2. Nanti ini 0,52 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,104 derajat Celcius satuannya. Nah, ini bukan titik didih, ini baru kenaikan karena ada simbol delta. Jadi delta itu kenaikan titik didih. Jadi titik didih larutannya berapa? TB larutan ya, sama dengan yang ini rumusnya, titik didih pelarut. Karena di sini pelarutnya adalah air, ingat untuk pelarut air TB derajatnya ya, mendidihnya air pada suhu 100 derajat Celcius. Memang sudah ketetapan kalau air umum, jadi biasanya nggak ditulis, jadi harus dihafal. 100 ditambah delta TB. Nah, ini delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya, atau boleh langsung kita tulis deh, ditambah 0,104 ya. Jadi sama dengannya, bentar, ini sama dengan berarti 100,104 derajat Celcius. Seperti itu. Ini baru TB larutan. Lalu yang B kita mundurin sedikit. Kita mau nyari B-nya adalah titik didih udah, titik beku dari larutan. Oke, sekarang kita nyari penurunan titik beku TF. Yang ini rumusnya KF dikali dengan molal. KF-nya udah ada, namanya KF air, udah ketetapan 1,86. Tinggal kita kali molalnya. Molalnya kan sama karena zatnya sama, dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,372 derajat Celcius ya. Nah, setelah itu kita cari titik didih TF larutan adalah tinggal titik beku pelarut TF derajat. Nah, kalau TF untuk air itu 0 derajat Celcius, sudah ketetapan umum ya, jadi harus dihafal. 0 derajat Celcius tinggal dikurang dengan penurunan titik bekunya yang ada deltanya ini ya. Yang ini tadi kita udah peroleh 0,372 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah minus 0,372 derajat Celcius untuk titik beku ya. Ini ketukan nih, titik didih, titik beku. Ini adalah titik beku larutan. Oke. Sekarang ini adalah nomor 1 udah. Karena dia pelarutnya air umum, ini memang harus dihafal ya. Oke, sekarang gimana kalau yang bukan air pelarutnya? Kita bisa lihat contohnya di nomor 2. Oke, seperti ini contohnya. Untuk menaikkan titik beku dan titik didih 6,4 gram naftalena. Naftalena itu C10H8 dalam 100 gram benzena.
H itu adalah AR-nya ya 1, CAR-nya 12. Jika diketahui titik beku dan titik didih benzena, jadi pelarutnya bukan air tetapi pelarutnya menggunakan benzena. Nah, berturut-turut kalau benzena itu membeku pada suhu 5,45 ini derajat Celcius ya. Nih. Dan mendidihnya pada suhu 80,2 derajat Celcius kurang Celciusnya. Sedangkan ketetapan didih untuk benzena 2,53, sedangkan ketetapan beku atau penurunan titik beku dari benzena 5,07 derajat Celcius per molal. Ini diketahui lagi ya, atom relatifnya ditulis 2 kali. Oke, sekarang kita tulis dulu deh diketahuinya. Diketahui di sini yang terlarutnya yang lebih sedikit yaitu naftalena. Jadi gram terlarut. Terlarutnya adalah naftalena sebanyak 6,4 gram. Nah, berarti kita butuh dong MR dari naftalena atau C. Bisa ditulis C10H8 untuk naftalena. Kalau C itu 12, berarti 12 kali 10 itu 120. Ini H itu 1 karena ada 8, 1 dikali 8 ditambah 8, jadi MR-nya 128 untuk naftalena. Lalu dilarutkannya bukan dalam air tapi dalam benzena. Pelarutnya benzena sebesar 100 gram. Oke, ini adalah bisa ditulis ini adalah TB derajat untuk benzena. Ini ya, ini adalah TB. Kok TB? Ini TF karena kan beku. Boleh kita tulis deh di bawah. TF derajat benzena sama dengan 5,45 derajat Celcius. Sedangkan untuk bekunya ini untuk titik didih pelarut benzena TB derajat sama dengan 80,2 derajat Celcius. Ini udah diketahui ketetapannya untuk mendidihnya, boiling. Kalau frozen atau membekunya ini. Oke. Sekarang yang ditanyakan titik beku dan titik didih. Boleh kita tulis di sini. Ditanya adalah yang A, TB. Ya, titik beku. Titik beku tulisnya ini suka kebalik nih antara bahasa Indonesianya ya. TF frozen larutan benzena. Yang B-nya TB titik beku larutan benzenanya berapa? Oke, untuk menjawabnya karena seperti biasa caranya masih sama, cari dulu molalitas. Kenapa? Karena rumusnya belum tahu molalitasnya. Untuk mencari titik beku, kita harus cari dulu penurunan titik bekunya. Rumusnya kan KF dikali dengan molal. Nah, molalnya itu kan belum tahu, cari dulu. Berarti gram per mr seperti tadi dikali dengan 1000 dibagi dengan pelarutnya. Oke, ini kita masukkan angkanya ya. Jadi gramnya itu untuk larutannya 6,4, berarti 6,4, mr-nya adalah 128. Ini tinggal dikali dengan 1000 per pelarutnya tadi ya, benzena 100 gram. Oke, ini tinggal dihitung, ini bagi ini 10 ya, 6,4 kali 10 64 dibagi 128. 64 bagi 128 hasilnya adalah 0,5. Ini geser ke kanan sedikit, molal satuannya. M kecil. Ini tinggal dimasukkan ya, KF-nya untuk ketetapan bekunya ya, frozen 5,07 kali molalnya 0,5. Ya, 5,07 kali 0,5 hasilnya adalah 2,535 derajat Celcius. Ini baru penurunan karena ada delta, ini adanya penurunan titik beku larutan ya. Lalu titik beku larut, kok titik beku? Ah, ini salah ya. Ini TB.
Titik beku ini kita simbolnya kita ganti. Ini boiling nih. Aduh, berbahaya nih kalau salah. Delta TF. Nah, seperti itu ya. Karena kan nyari titik beku dulu yang pertama. Maka TF untuk larutan dari naftalena atau C10H8 sama dengan kita buat dulu di sini dia membeku pada suhu, nah ini membekunya pada suhu beda ya dengan air 5,45 derajat Celcius. Namanya membeku, maka ini dikurang dengan penurunan titik bekunya atau delta TF-nya sebesar ini 2,535 derajat Celcius. Hasilnya adalah 2,915. Nanti hitungannya bisa dicek lagi ya. Kalau salah tinggal dibenarin aja. Oke, ini yang A udah. Sekarang kita mau jawab yang B-nya karena ada dua, titik didih sama titik beku dan titik didih. Yang B-nya ini agak mundurin ke bawah. Kita mau nyari titik didih. Oke, kita titik didihnya berarti kita cari TB delta dulu ya, karena kita harus nyari kenaikan titik didih delta TB boil. Jadi untuk larutannya adalah KB, ketetapan didih dikali molal. Ketetapan untuk benzena untuk didihnya itu adalah yang ini 2,53 dikali dengan molalitasnya. Molalitasnya sama ya, karena zatnya sama 0,5. Hasilnya adalah sebesar ini kalau dihitung 1,265 derajat Celcius. Maka titik didihnya adalah untuk larutannya. Titik didihnya adalah titik didih benzenanya dulu sebesar 80,2. Karena kan titik beku dan titik didih benzena berturut-turut ini. Berarti 80,2 ini titik didih pelarut yaitu benzena. Tinggal kita tambah dengan kenaikan titik didih dari benzenanya. Dengan ya dari kenaikan titik didih yang menggunakan pelarut benzena, maksudnya seperti itu 1,265 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah 81, ya di sini 265, ini 80,2 ya. Ini 2 tambah 2 berarti 4 ya, 465. Nanti hitungannya bisa dicek lagi ya. Nanti kalau kurang tepat tinggal dibenarkan aja. Oke, ini adalah titik beku larutan naftalena yang dilarutkan dalam benzena. Jadi beda-beda ya. Jadi rumusnya tetap sama, cuma ketetapan didih sama titik didih pelarutnya itu yang harus kita perhatikan ya. Nih beda soalnya ya. Oke, ini semoga bisa mengerti.